Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan ini kita diberikan nikmat, yaitu nikmat hujan. Allah yang belum baca doa hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah turunkan ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha memaksimalkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu terutama tadi dihatamkan Al-Quran, dibaca Al-Quran sampai khatam. Alhamdulillah. Yang keberapa kali tadi? Oh, yang kali. Alhamdulillah. Berarti tartil bacanya pelan. Alhamdulillah. Standar yang penting dijiwai, dimaknai. Alhamdulillah, kita mengingat kembali tentang keutamaan membaca Al-Quran. Biar semangat tambah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi keutamaan membaca Al-Quran itu apa? Mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Tapi saat ini kita lihat dulu salah satunya disebutkan dalam hadis, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Jadi lek khatam niku 60.000 malaikat itu akan mohon ampun. Dan dalam riwayat lain, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Jadi walaupun kita punya target khatam di musola, kita pun punya target khatam di rumah. Dan itu penting. Jadi anak khatam, putra khatam, bapak ibu khatam. Jadi khatamnya berlipat-lipat di musola khatam, dan beliau khatam. Jadi nonton. Jadi keutamaan itu yang pertama, pahala berlipat ganda. Seorang yang membaca rutin Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun tiang darusan wonten yang terbata-bata, boten bisa dirasani. Wah, iku menawa suarane gak enak. Terpempal ya. Ndak karu-karuan. Nah, misalnya wonten ora dirasani boten. Sing sae napa didongaaken. Nun sewu selamane kalau wonten sing ngaji gak enak kan rata-rata dilokne nggih. Wis gak enak, ndak kena dibenerne maju terus lek kanca. Ditunggakan dibenerne nggih kali ditunggakan mungkin lancar. Kadang memang lidah ini ada yang kaku, wonten sing lancang nggih, wonten sing terbata-bata macam-macam, yang itu wonten mesti. Lek tiyang pinter ngomong kabeh, pinter ngaji kabeh sing kate ngrungokne kadang yo sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan akan berlipat menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan kemudian membaca Al-Quran itu keutamaan ini apa malih? Yaitu terhindar dari godaan setan. Jadi membaca Al-Quran itu terhindar dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu ngajak tiang buatan maca Al-Quran, alasannya macam-macam, dia sibuk, ini dan sebagainya. Ya. Dan tidak hanya itu, sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah akan terhindar dari datangnya setan. Okay. Dalam sebuah hadis disampaikan Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi griya sing boten diwaosaken Al-Qur'an itu kados kuburan, kata Rasulullah. Okay. Kemudian sampai kuburan gitu, sampai kuburan gitu. Janganlah kau menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Lah ngeten cara ngusir setan saking griya niku dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi boten usah ngundang dukun, pawang jin diundang, beli wedhus, beli sapi, kami ngusir setan di dalam rumah. Boten usah. Bacakan surat Al-Baqarah, bisa dibacakan di air juga, nanti dipercik-percikkan di sudut-sudut rumah atau sekeliling rumah. Nah, jadi boten Bu. Ya, boten usah bakari menyan, kembang, bencekan yang pergi pasangnya jimat-jimat, malah teko. Diundang deh, malah nyeluk setan itu, bener ibu, malah nyeluk setan. Kemudian selanjutnya keutamaan baca Al-Quran yaitu mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di akhirat nantinya. Ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Quran akan datang dan bersaksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang rajin membaca Al-Quran. Dengan kesaksian ini, Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Dan keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan ini terdapat dalam sebuah hadis, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya. Jadi tentang alam kubur maka insya Allah dituki dalam bentuk cahaya ataupun rupa, ditemani wajah yang baik, ditemani wajah yang juga mungkin tidak menjadikan kita takut berlebihan. Karena tentang alam kubur itu beda oleh alam dunia. Ketika seseorang berbuat yang buruk, maka yang nemani dia ingkang buruk, makhluk ingkang buruk. Tapi ketika Al-Quran, para baca Quran, akhlaknya yang baik, insya Allah ditemani yang baik. Jadi kemudian membaca Al-Quran itu keutamaan selanjutnya memberikan ketenangan hati, mana. Jadi membaca Al-Quran itu juga sebagai obat penyakit fisik dan hati kita. Sering diwawasakan. Misalnya yang sakit, biasa diwawasakan apa? Al-Quran ya, Yasin, Al-Fatihah. Lek mau siatu pun atu. Misalnya sing sakit teng kamar, biasanya sing mau ke ruang tamu. Jadi mau sakit di depan orang yang sakit, kali di Jepang sing sakit. Makromnya yang mudah, kalau bukan kata terapis pakai sarung tangan atau itu batas. Ini diwasakan mana keluhan yang sakit, ini sakit madarane, ini di Jepang madarane, sakit kepala ini di Jepang kepala. Jadi kata diwasakan Al-Fatihah, ayat kursi. Sing buatan sakit maus, buatan apa? Misalnya buatan Quran, yang dihafal Al-Fatihah, ayat kursi di bolan-balani buatan apa-apa. Jadi yang bisa dibaca.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dalam Al-Qur'an disampaikan begitu. Dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat atau penyakit dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi wonten yang ingkang koma kurang lebih 6 bulan atau kita. Begitu diwasa Al-Qur'an. Alhamdulillah tamu-tamu siuman. Oke, sakit sadar malih. Padahal pun tamu kurang lebih 6 bulanan. Kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an disampaikan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca Al-Qur'an, membaca petunjuk Allah. Ingatlah hanya dengan membaca petunjuk Allah Al-Qur'an hati menjadi tentram. Fokus pada Al-Qur'an bolak-balik kok tidak tenang. Nah, itu perlu dikoreksi. Bacaannya cepat-cepat, bacaannya dimaknai dengan hati apa tidak, bacaannya sambil ngelamun apa boten. Usahakan membaca Al-Qur'an wattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan pelan, dengan istiqomah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang baca Al-Qur'an itu diberikan ketenangan, kemudian malaikat berkeliling menggunakan pisang. Dan Allah pun memuji dekat hamba-hambanya. Kemudian keutamaan baca Al-Qur'an yang lain yaitu rumah menjadi bercahaya. Rumahku kurang bercahaya kayak lampu, saya. Tetapi dengan dibacakan Al-Qur'an itu akan lebih bercahaya dari itu. Jadi rutin membaca Al-Qur'an akan membuat rumah tersebut lebih bercahaya. Tidak hanya itu, tapi insya Allah akan terasa tenang dan damai. Dalam hadis itu disampaikan perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang hidup dan orang yang mati. Jadi beliau yang diwawasakan Al-Qur'an itu ibaratkan rumah yang hidup. Rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya berarti rumah itu hidup. Rumah yang selalu dibuat memuji Allah di dalamnya berarti rumah itu hidup. Astagfirullahaladzim, subhanallah, masyaallah. Kalau ayat Al-Qur'an berarti itu rumah ini kan hidup. Tapi sebaliknya rumah yang penuh dengan pertengkaran, iri dengki, rasa-rasa dan sebagainya dalam bilang hindari berarti rumah yang kan mati. Salah pikir terus tengkar. Masakan kurang kasih cikik terus belum kenal. Dalam bilang hindari, insyaallah bukan ada pikir. Kemudian bahkan Imam Nawawi berkata dalam hadis ini terdapat banyak anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Qur'an dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari zikir. Sampai Imam Nawawi menganjurkan rumah itu jangan sampai kosong dari zikir. Sampai kosong. Oke. Berarti segala aktivitas dimulai dengan zikir kepada Allah.
Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat juga sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalam surah Al-Baqarah bersambung tadi. Kemudian selanjutnya keutamaan baca Al-Quran yaitu amalan ini yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu firman ya Allah. Ya. Pada suatu hari terdapat seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amalan apa yang paling dicintai Allah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Masya Allah. Khatam yang dimulai malih, kan malam khatam, nanti mulai ke satu malih. Walaupun 10 hari terakhir katakanlah wis khatam, 5 hari sebelum hari raya wis khatam, niku sebenarnya kesempatan emas untuk baca Al-Quran terus. Kadang nunggu saya ke masjid atau ke musola, wis khatam kurang 5 dina wis khatam wis mari kan ngaji, ini ku salah, kurang betul. Padahal 10 hari terakhir itu ibaratnya karek madune, karek emas, yang dimana kita baca Al-Quran sampai akhir hari raya, sampai takbiran, ya alhamdulillah sampai takbiran. Jadi kan kurang 3 hari kata wis dosa ngaji bisa, betul. Kalau memang di musola wis kata dan ngaji biamba. Jadi baca Al-Quran bukan tergantung tadarusan tang musola, bukan tergantung karena diajak ayo ngaji tadarusan, tidak. Tetapi kita pun punya target kan desa muni akhirat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalau ningali ceramah di seakan-akan ketika dengarkan ceramah diingatkan oleh seorang ustaz wanita, orang yang tidak takut di dunia ini, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nanti di akhirat menjadi orang yang paling ketakutan di akhirat. Ternyata jembatan Sirat itu menakutkan. Saking menakutkannya orang tidak bisa berkata-kata kecuali Nabi. Nabi pun cuma ngomong selamatkan kami Allah, selamatkan. Ini Tuhan, satu kata itu tok. Sedangkan yang lain tidak bisa ngomong karena jembatan Sirat, jembatan yang curam. Ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka itu baru 70 tahun masuk ke dalam dasar neraka. Ada kata bayi dilempar dari atas, niku sampai ke bebe neraka, sampai ke bawah neraka, itu 70 tahun baru nyampe dasar. Jadi ketika orang memperlihatkan jembatan Sirat saja tidak bisa ngomong, menengkau ketakutan, tidak mikir kuning, tidak mikir liyane, takut terhadap siksa dari api neraka. Itu hari yang paling dahsyat. Jadi gambarannya yang sing boten ajri kalian Allah dunia ini, kelak akhirat dia akan menjadi orang yang paling takut. Boten saged dihapusi nang akhirat itu. Lek dunia saged perintah-perintah ngapusi, lek nang akhirat semuanya bekerja. Tangan bisa berkata, kaki juga bisa berkata menjadi saksi. Wes kata Allah. Mumpung diparingi kesabaran dunia, monggo kita sami-sami mencari amal akhirat. Alhamdulillah panjenengan terpilih termasuk salah satu mencari amal akhirat. Kemudian untuk keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya yaitu dimohonkan ampun oleh malaikat. Yang seperti tadi disampaikan, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan dalam hadis
hadis lain juga disampaikan orang yang membaca 100 ayat Al-Quran dalam satu malam, maka akan dicatat kebaikannya di malam itu juga. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah. 100 ayat di seketik gitu ya. Napa malah sing dibaca suratnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan pendek-pendek nih, terus 100 ayat terus mari. Nah, itu seakan-akan tidak disampaikan kayak sholat pahalanya apa? Kayak sholat sepanjang malam. Panjang sholat sepanjang malam itu dimulai dari apa? Mantul isya sampai menjelang subuh itu sepanjang malam. Kita orang singkat ibu ya, ibu giat biasa aja. Masya Allah ya, kalau mantul isya sampai menjelang subuh, Masya Allah. Dan ini membaca 100 ayat Al-Quran sama dengan sholat sepanjang malam. Jadi kemudian selanjutnya keutamaan baca Al-Quran itu bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Ya. Jadi manfaat baca Al-Quran, keutamaan baca Al-Quran yaitu menyempurnakan ibadah puasa. Ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya ya, Al-Quran ini merupakan kitab yang turun di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya ya, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagunkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Nah, ini yang terakhir itu. Jadi Mas Al-Quran itu merupakan penyempurna ibadah kita di bulan Ramadan. Lek Ramadan dono foto Al-Quran garing. Lek Ramadan dono Mas Al-Quran kering. Lek Ramadan dono Mas Al-Quran khawatir kering. Sakit berarti. Jadi sakit atau mabuk nonton Al-Quran itu sakit. Ibaratnya jiwa yang sakit, jiwa yang tidak tenang, jiwa yang kekurangan gizi. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mugi-mugi kita sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemudahan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan.